David Ben-Gurion, pendiri negara Israel. David Ben-Gurion merupakan seorang negarawan sekaligus pemimpin politik yang dikenal sebagai bapa pendiri negara Israel. Lahir di wilayah Kekaisaran Rusia, Ben-Gurion yang begitu gemar akan Zionisme menjadikannya sebagai pemimpin organisasi agensi Yahudi. Selain sebagai Perdana Menteri pertama Israel, dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan anggota Knesset, Parlemen Israel. Berikut merupakan biografi dari sosok yang dinobatkan sebagai 100 pribadi berpengaruh di abad 20 oleh majalah Time tersebut. 1. Masa kecil. Lahir dengan nama David Gurion. Ben-Gurion lahir pada 16 Oktober 1886 di Plons, kerajaan Polandia yang masuk di kedaulatan Kekaisaran Rusia. Ayahnya, Avigdor Gurion, adalah seorang pengacara sekaligus pemimpin dari pergerakan bernama Hovevei Zion. Gurion diketahui punya saudara kembar yang meninggal saat lahir. Pada usia 14 tahun, dia dan dua teman mendirikan klub bernama Ezra yang mempromosikan pengajaran ala Yahudi dan emigrasi ke tanah perjanjian. Saat berusia 18 tahun, dia mulai mengajar di sekolah Yahudi Warsawa. Kemudian dia menggabungkan sosialisme dan Zionisme dan bergabung bersama kelompok Poalei Zion. Pada 1905, setelah menjadi mahasiswa di Universitas Warsawa, Ben-Gurion pernah 2 kali ditangkap karena ikut dalam revolusi Rusia 1905. Keinginan Ben-Gurion untuk memastikan tanah Yahudi membawanya ke Timur Tengah, tepatnya di Palestina, di mana dia melihat tanah Israel. Pada 1906, dia membentuk komunitas untuk para petani dan kelompok pertahanan Yahudi bernama Hashomer atau penjaga. Ketika Perang Dunia I pecah, dia dideportasi oleh kerajaan Turki Ottoman dan meninggalkan Timur Tengah menuju New York, di mana dia bertemu istrinya Paula Monbenz. 2. Mandat Palestina dan negara Yahudi. Pada 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur James Balfour membuat sebuah pernyataan yang dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Balfour membuat pernyataan itu berkat lobi-lobi yang dilakukan oleh pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, Baron Rothschild. Isi deklarasi itu adalah Inggris akan mengupayakan Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi, tetapi dengan jaminan tidak akan mengganggu hak keamanan dan sipil warga non-Yahudi di Palestina. Deklarasi itu kemudian di Perjanjian Damai Sevres pada 10 Agustus 1920 antara Ottoman dengan Sekutu di akhir Perang Dunia Pertama. Inti dari perjanjian itu adalah pembagian wilayah milik Ottoman Turki yang membuat kerajaan itu bubar dan memunculkan mandat Palestina. Setelah deklarasi itu dirilis, Ben-Gurion kembali ke Timur Tengah dan berperang melawan Ottoman demi pembebasan Palestina. Setelah Ottoman tersingkir, Ben-Gurion menyerukan kepada komunitas Yahudi untuk bermigrasi dalam jumlah besar ke Palestina. Kedatangan mereka membuat pondasi bagi negara Yahudi. Pada 1935, dia terpilih sebagai ketua Zionis eksekutif pemimpin tertinggi Zionisme dunia. Setelah 1 dekade gelombang perpindahan itu, warga Palestina mulai gerah dan merasa disingkirkan. Perasaan itu menumbuhkan nasionalisme Palestina. Puncaknya adalah revolusi Arab pada 1936-1939 yang dipimpin oleh Imam Besar Yerusalem Muhammad Amin Al-Husaini. Akibat revolusi ini, 5.000 warga Arab,
lebih dari 300 warga Yahudi dan 262 tentara Inggris tewas. Selain itu, sedikitnya 15.000 warga Arab terluka. Inggris kemudian menggelar sejumlah investigasi untuk menentukan penyebab pertumpahan darah yang terjadi selama 3 tahun tersebut. Terdapat berbagai solusi, dengan yang terbaru diusulkan Inggris pada Mei 1939 atau beberapa bulan sebelum Perang Dunia bergulir. Solusinya adalah Inggris bakal menentukan kuota jumlah imigran Yahudi yang bisa memasuki Palestina, di mana pengelolaannya bakal dilaksanakan pemimpin Arab di masa depan. Selain kuota, Inggris juga melarang imigran Yahudi membeli tanah dari warga Arab demi mencegah gesekan sosial antara kedua kubu. Selain itu, membuat Gurion meradang. Dia kemudian menyerukan kepada seluruh warga Yahudi lainnya untuk bangkit dan menentang Inggris. Dia dan para pemimpin Zionis lainnya berkumpul di New York pada 1942, tepatnya di Hotel Biltmore, dan menetapkan Palestina sebagai wilayah persemakmuran Yahudi. Setelah Perang Dunia II berakhir, Ben Gurion terus berkampanye menentang mandat Palestina, dan pada 1948 di sidang umum PBB, Amerika Serikat dan Uni Soviet menyepakati berdirinya negara Israel. Di hari terakhir mandat Palestina, tepatnya 14 Mei 1948, Ben Gurion mendeklarasikan kemerdekaan dan berdirinya negara Israel. Selain itu, dia menjanjikan negara baru tersebut bakal memberikan kesetaraan sosial dan politik bagi seluruh warganya tanpa memandang ras maupun agamanya. Sehari setelahnya, pecahlah Perang Arab-Israel antara Israel dengan Liga Arab yang berlangsung selama 9 bulan hingga 10 Maret 1949. Sebelum 26 Mei 1948, Israel masih terdiri dari berbagai kelompok paramiliter seperti Haganah dengan pasukan elitnya Palmach, Irgun, dan Lehi. Kemudian pada 26 Mei 1948, Ben Gurion memerintahkan agar semua kelompok paramiliter itu melebur dan menjadi pasukan pertahanan Israel, IDF. Setelah memimpin dalam Perang Arab-Israel, Ben Gurion terpilih sebagai Perdana Menteri pertama pasca partainya Mapah Buruh memenangkan kursi terbanyak di Knesset. Jabatan sebagai PM diembannya hingga 1953 setelah mengumumkan mundur dan posisinya diganti oleh Moshe Sharit yang dilantik pada Januari 1954. Ben Gurion memutuskan kembali ke pemerintahan pada 1955. Dimulai dari menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebelum dilantik pada 3 November 1955. Sepanjang masa pemerintahan keduanya, dia pernah memerintahkan intelijen Israel Mossad untuk menangkap salah satu pelaku Holocaust, Adolf Eichmann. Eichmann, yang merupakan petinggi Nazi Jerman, diketahui bersembunyi di Argentina. Dia berhasil ditangkap pada 1960 dan disidang sebelum dieksekusi 2 tahun berselang. Ben Gurion juga begitu terobsesi dengan senjata nuklir. Dia berkata senjata itu merupakan satu-satunya yang bisa menjamin masa depan Israel. Masa akhir dan kematian. Ben Gurion mengundurkan diri untuk kali kedua pada 26 Juni 1963 karena alasan pribadi, dan memilih Levi Eshkol sebagai penggantinya. Dia benar-benar pensiun dari politik pada 1970 dan menghabiskan hari tuanya menyusun 11 volume sejarah awal berdirinya Israel. Pada 18 November 1973, dia mengalami pendarahan otak dan dilarikan ke rumah sakit Sheba di Tle HaShomer, Ramat Gan. Kondisinya memburuk. Pada 1 Desember 1973, Ben Gurion meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Dia dimakamkan di samping istrinya Paula di Knesset Ben Gurion.